Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Meskipun agak gelap, semoga ini tidak mengurangi semangat kita masing-masing karena sekarang kita berada pada diskusi simposium yang ke-153. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah ke depannya. Bulan ini kita akan bahas tentang madhab kritis ya di Frankfurt, dan kita akan bahas karena kemarin sudah belajar pola pemikirnya Marx, sekarang kita akan belajar pola pikirnya sahabat dekat beliau, Adorno. Ya, Theodor W. Adorno ini ya. Jadi keduanya ini merupakan sahabat dekat ya, dekat secara ideologis. Bahkan magnum opus seorang Adorno mereka tulis berdua, so sweet sekali mereka. Di sini nih di dialektika pencerahan, dan pada apa yang akan kita bahas pada siang hari ini disajikan secara lengkap dalam satu bab tentang kritik terhadap industri budaya ya. Jadi sebelum lanjut kepada tema tersebut, saya akan perkenalkan sebentar saja Theodor Adorno. Ini nama aslinya sih lebih panjang dari nama yang dituliskan karena ini merupakan singkatan ya yang pada akhirnya dirubah. Awalnya namanya Theodor Ludwig Wisgren Adorno. Jadi W ini Wisgren ini nama marga dari bapaknya W ini. Sedangkan Adorno ini nama ibunya, bukan nama marga ya. W ini nama bapaknya dan Adorno ini nama ibunya. Jadi Adorno ini lahir dari keluarga yang sangat so sweet dalam pemberian nama ya. Karena meletakkan nama kedua orang tuanya di belakang ya. Ya. Beliau lahir pada 11 September 1903. Ya. 1 tahun sebelum lahirnya Budi Utomo, Adorno lahir duluan. Di Frankfurt, Jerman. Terus beliau meninggal di Swiss pada tanggal 6 Agustus 1969. Adorno ini juga dikenal sebagai seorang filsuf, sosiolog, musikolog, dan komponis. Nah, jadi mungkin ini yang akan nantinya menjadi suatu latar belakang yang sedikit lebih menarik bagi seorang Adorno. Bagaimana sebenarnya beliau itu merupakan seorang aktivis musik. Dan ini mewarnai pemikiran-pemikiran beliau dalam kritiknya terhadap industri budaya. Karena jiwa musiknya yang sangat kental, yang sangat mendalam. Bahkan karena jiwa tersebut, pemikiran-pemikiran Adorno yang berkaitan tentang musik dianggap sebagai kaum elitis. Karena memang kalau bagi sebagian budayawan mengatakan bahwa seni itu eksklusif ya. Memang sifatnya elitis. Nah, nanti Adorno akan mengkritik itu. Mengkritik tentang seni yang sudah tidak eksklusif, seni yang sudah menjadi budaya yang sudah dimasifkan oleh sistem kapitalisme konsumen. Nah, sebelum itu kita kan ingin tahu ya apa ya namanya itu nasab keilmuan. Nasab keilmuan. Jadi Adorno ini dipengaruhi oleh beberapa orang ya, banyak. Cuma ini tambah Theodor Adorno. Oke. Jadi dipengaruhi oleh beberapa orang, tapi saya akan sebutkan beberapa aja. Salah satunya ya Hegel, Marx, Lukács. Kalau di Marx itu khususnya di bidang fetisisme komoditasnya, yang nanti fetisisme komoditas. Oh, beda lagi. Itu fetis nanti karena sudah dipatenkan sama Marx jadi memiliki hak paten definisi tertentu. Fetisisme komoditas, terus reifikasinya Lukács dan Bloch. Bloch ini sama Lukács adalah orang yang mempengaruhi pemikiran seorang Adorno muda yang pada 17 tahun yang nantinya dia akan mengkritik tentang musik. Cuma karena musik ini menjadi sesuatu yang lain, nanti kita akan bahas secara eksklusif juga. Nah, pada tahun 1921 sampai 1924 Adorno sekolah di Frankfurt. Dia mengambil 3 jurusan, bukan 3 jurusan, 3 mata kuliah yang menjadi pilihan utamanya, yaitu sebagai di bidang sosiologi, filsafat serta musik. Ya.
Adorno ini nggak bisa lepas dari musik karena memang musik merupakan bagian dari hidupnya. Darah musik mengalir dalam diri Adorno karena dia mewarisi genetika musik itu ya dari kedua orang tuanya. Pertama dari ayahnya. Ayahnya itu sebagai Yahudi Tulen yang mewarisi genetika kemusikan dari Yahudi sebagai tradisi yang ada pada Yahudi. Terus ibunya Adorno, Adorno ini kan ibunya ya. Adorno ini nama ibunya, yang ibunya Adorno ibu itu merupakan seorang penyanyi profesional. Jadi apa ya, secara genetik kemusikan memang diwariskan, memang dijiwai, dididik sejak dini bagaimana musik itu menjadi bagian dari hidup seorang Adorno ini. Bahkan Adorno ini apa ya, kayak dalam bidang musik dia tidak diragukan lagi karena dia mendapat apa ya, bisa memainkan karya Beethoven, tahu ya, pianis ya, pianis. Ya. Dia bisa memainkan karya Beethoven itu pada umur 12 tahun. Ya, sama lah, sama-sama bisa kita sombongkan sama hafid-hafid yang sudah hafid dari usia 12 tahun ya sama ya. Cuma bedanya kalau yang hafid-hafid itu kan keluarga Islam, keluarga ahli fikih. Nah, karena ini keluarga ahli musik, jadi memainkan karya Beethoven pada usia 12 tahun itu sama membanggakannya dengan hafid Quran di usia 12 tahun. Ibaratkan ini sudah ibaratkan ini seorang muslim ini sudah bisa ngimamin. Di samping itu keluarga Adorno ini juga mendapat suatu kehormatan karena memang dari segi musik keluarganya ini sering diundang ke istanaan di Wina karena memang dari saking apa ya pro player dalam bidang musik. Dan itulah nanti yang akan menjadi kespesialan pembahasan dari Adorno termasuk dalam membangun konsep ini industri budaya, kritik terhadap industri budaya. Terus pada tahun 1959 setelah Perang Dunia Kedua, Adorno ini mendapatkan anugerah sebagai profesor di Frankfurt dalam bidang filsafat dan sosiologi. Nah, 10 tahun setelah itu beliau meninggal di Swiss di 1969-nya. Oke, mungkin sekian ya latar belakang Adorno. Jadi kita sekarang akan membahas teorinya tentang industri budaya. Nah, jadi industri budaya ini merupakan kawin silang yang haram bagi Adorno. Jadi ini sebuah keharaman yang diwujudkan. Karena ada dua perbedaan yang apa ya, menurut Adorno ini sifatnya saling paradoks, saling mematikan makna satu sama lainnya. Keduanya tidak bisa berdiri sejajar, egalitarian antara industri dan budaya itu tidak bisa. Karena kalau nggak budaya yang menang, industri yang menang gitu. Jadi sifat-sifat industri itu bisa mematikan sifat-sifat yang ada pada budaya. Ini kritik inti dari Adorno. Atau sifat-sifat budaya itu bisa menjinakkan sifat-sifat yang ada pada industri. Jadi karena memang kita melihat di sini ada dua hal-hal yang bersifat tolak belakang antara industri yang bersifat ekonomis dan budaya yang bersifat sosial, mungkin ya, sosial budaya. So sebutlah sosial budaya. Nah, ini sifat di antara keduanya ini tidak sefrekuensi, tapi karena para kapitalis yang berada pada bidang industri ini memiliki strategi baru dalam menyuburkan sistem kapitalisme mereka dalam melakukan akumulasi kekayaan menggunakan ini budaya. Karena ini yang menjadi apa ya, perbedaan antara Theodor dengan Karl Marx sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pemikirannya. Kalau Karl Marx mengatakan bahwa teori kepatuhan itu dilakukan secara ekonomi sehingga dalam memobilisasi massa, dalam membuat massa itu tunduk, kapitalisme melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguasai sumber modal, sumber daya alam dan lain sebagainya. Berbeda dengan Theodor Adorno. Nah, Adorno ini
dia mengatakan bahwa pada kapitalisme zaman ini yang berlaku adalah kapitalisme konsumen. Jadi industri budaya ini merupakan suatu praktik yang dilakukan seorang kapitalisme konsumen. Nah, sedangkan kapitalisme yang seperti Karl Marx tadi yang mengatakan bahwa dia menguasai lahan, menganu buruh dan lain sebagainya merupakan kapitalisme yang sifatnya lebih kepada produsen. Bagi Adorno, kapitalisme yang model macam ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterapkannya suatu sistem yang bernama industri budaya. Nah, dia mengkritik kapitalisme konsumen karena kapitalisme konsumen ini yang nantinya akan memberikan suatu bentuk kepatuhan kepada masyarakat secara umum dengan cara yang samar-samar. Bahkan dari saking samarnya tidak disadari. Masyarakat kita terhadap industri budaya ini tidak sadar bahwa di dalam industri budaya ini kita ada pada kungkungan seorsok kapitalis. Jadi bagaimana beliau mengatakan bahwa budaya itu adalah kayak media untuk mendominasi tanpa adanya kontradiksi, ya kan? Jadi Adorno itu mengatakan bahwa mengkritik, menyadari bahwasannya kapitalisme sekarang itu mungkin kalau bahasanya Soekarno pakai neokapitalisme. Tapi Adorno mengatakan itu adalah kapitalisme konsumen. Kapitalisme yang meletakkan konsumen kepada alam bawah sadarnya, sehingga dengan peletakan itu konsumen itu akan diperdayakan, bukan diberdayakan ya. Kalau diberdayakan nanti politik. Nah, enggak diperdaya. Konsumen itu diperdaya sehingga mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka merupakan suatu objek. Dengan kalau yang dikatakan oleh Adorno, biasanya yang kita sering dengar kata-kata yang diberlakukan dalam dunia perekonomian, khususnya mas-mas yang anak ekonomi, ya. Itu konsumen adalah raja. Oke. Konsumen adalah raja. Dan kita amini itu semua, kita tidak pernah berpikir kritis terhadap bagaimana pembenaran yang mengatakan bahwa konsumen itu adalah raja. Apakah raja harus membayar rakyat-rakyatnya untuk menjadi raja dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kritik Adorno terhadap konsep seperti itu. Bahwa konsumen itu bukanlah raja. Bahwa bagaimanapun konsumen itu adalah objek akumulasi kekayaan para kaum kapitalis. Sehingga dia dirajakan dengan terma-terma sistem pemasaran yang seperti tadi. Ini orang-orang pemasaran, orang-orang yang masuk kepada industri-industri pemasaran, pemasaran produk dan lain sebagainya. Dengan mengatakan bahwa konsumen adalah raja. Konsumen adalah raja untuk menghilangkan kesadaran konsumen dari seseorang ataupun sekelompok orang bahwa dia adalah suatu objek dari akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh para kaum kapitalis. Sehingga bagi Adorno industri budaya ini sifatnya paradoks. Karena apa ya? Ada sesuatu kayak ada pertentangan logika yang dipaksakan tetap berjalan bersama. Kalau kita mengenal dengan logika paradok, kalau kita ditarik dalam konteks ekonomi yang dimaksudkan oleh Adorno, kita lihat bahwa paradoksi yang dimaksud oleh Adorno ini ada pada akibat yang akan ditimbulkan oleh industri budaya. Yang salah satunya nanti adalah konsumerisme. Di sana sisi paradok yang dimaksud oleh Adorno. Kalau kita baca di sini agak memusingkan bahasanya. Kalau mau saya baca ya. Mana dah? Menurut Adorno, ini memusingkan karena terjemahannya atau karena memang Adorno menggunakan bahasa yang memusingkan, saya tidak paham.
Kebudayaan adalah sebuah komoditas paradoksikal. Secara sempurna ia menjadi subjek dari hukum pertukaran yang tidak lagi dipertukarkan. Ada dua sisi paradok. Dia dipertukarkan tapi tidak lagi dipertukarkan. Terus ia secara sangat buta dipertukarkan, dikonsumsi kegunaannya yang ia tidak lagi dipergunakan. Tapi secara sederhana, maksud dari sistem paradoksi yang digunakan oleh Adorno itu terletak pada konsumerisme. Bagaimana orang-orang sekarang itu mengkonsumsi barang, menggunakan barang-barang yang tidak berguna. Seperti itu. Karena kritik Adorno terhadap industri budaya salah satunya adalah sejak kapan kita membutuhkan merek? Gitu ya. Sejak kapan manusia itu mengkonsumsi merek? Sejak kapan ini bagi Adorno itu? Sejak kapan kita harus foto dengan baju Friday Killer misalnya? Sejak kapan kita harus pakai sepatu Converse? Sejak kapan kita harus pakai Direktor misalnya? Oh enggak lagi enggak pakai. Ya, sejak ini gitu. Itu salah satu. Jadi manusia pada tataran ini sudah diambil kesadarannya. Dia tidak sadar lagi bahwa posisinya sebenarnya menjadi objek dari akumulasi harta yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Dari saking tidak sadarnya ini efektivitas ya mungkin. Efektivitas dari industri budaya yang dikritik oleh Adorno. Karena memang Adorno ini memang cenderung agak ngiri di bidang ini, tapi agak nganan di bidang musik ini mungkin jadi paradoksi dari Adorno juga ya. Agak ngiri di bidang ini. Jadi Adorno sangat menentang praktik-praktik dari kapitalisme ini. Cuma kapitalisme yang dimasuk Marx sekarang sudah tidak lagi berlaku. Karena nggak ada lagi orang-orang yang melakukan perlawanan dengan cara menumbangkan sistem gini dan lain sebagainya. Tidak berlaku. Kenapa? Karena ada sistem baru dari kapitalisme yang lebih efektif, yaitu industri budaya. Oke, bagi kapitalisme baru, marilah kita terapkan industri budaya. Dengan industri budaya tidak ada lagi yang mendemo Anda. Karena orang-orang sudah hanyut, sudah terbawa ke dalam suatu sistem budaya yang akan mengantarkan mereka kepada tren. Karena dalam industri budaya, Adorno menawarkan dua hal. Dalam melakukan perlawanan kepada industri budaya, Anda akan dipertemukan dengan dua hal. Yang pertama adalah ketertinggalan atau mengikuti arus yang ada. Oke, dan kita sadari sekarang bagaimana kita menganggap teman-teman yang nggak pakai sepatu Converse gak keren. Padahal mereka gak keren. Ya, jadi teman-teman yang nggak makan di McD, nggak asik KFC, kalau makan mie pakai nasi itu katro, semacam itu. Padahal budaya kita memang apa-apa pakai nasi misalnya. Yang sekarang lagi viral ya, apa-apa sekarang kita pakai nasi. Tiba-tiba karena ada industri budaya, orang-orang yang mengatakan budaya yang ditransport dari barat sana, makan tanpa nasi, tiba-tiba menjadi subur di tangan kita. Sehingga salah satu efek negatif yang dibawa oleh industri budaya menurut Adorno adalah tidak sesuainya budaya dengan realitas yang ada. Jadi realitas budaya kita gini, terus ada transfer budaya yang seperti ini, terus itu bertentangan satu sama lainnya. Dan mengatakan bahwa budaya yang dimasifkan ini adalah budaya yang ideal. Sehingga dalam teori industri budaya yang dibangun oleh Theodor Adorno ini ada 3 kerangka kerja yang akan dilakukan oleh industri budaya apabila diterapkan. Yang pertama adalah industri budaya IB misalnya. Ada 3. Yang pertama itu adalah komoditasi. Terus yang kedua adalah standarisasi. Terus yang ketiga adalah masifikasi. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin. Jadi ada 3. Ada komoditasi,
dan standarisasi sama masifikasi. Ini 3 agenda yang dilakukan industri budaya dalam mencengkram masyarakat secara luas. Pertama, komoditasi ya. Ini masa komoditasi bahasanya. Oh, komodifikasi. Ya, komodifikasi. Jadi, oke. Takkan aku tak tersuhu. Cek, oke. Gimana? Enak, Mas? Oke. Jadi ada 3 agenda yang dilakukan oleh industri budaya yang tidak sesuai menurut Theodor Adorno. Yang pertama adalah komodifikasi. Komodifikasi ini adalah pengkomoditasan budaya, sehingga budaya menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan. Itu. Kita memperjualbelikan budaya. Nah, kalau kita melihat budaya itu kan masih ada tingkah laku, ada hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi komodifikasi itu adalah kita menjadikan budaya itu sebagai sumber daya yang bisa menjadi suatu komoditas. Kalau dalam ekonomi, komoditas ya komoditas. Salah satu yang nggak bisa dikomoditaskan dalam ekonomi itu adalah uang, kalau ekonomi Islam ya. Nah, begitu juga dengan paham Adorno, salah satu yang tidak bisa dikomoditaskan adalah budaya. Sehingga ini yang menjadi dasar kritik utama Adorno terhadap industri budaya. Karena dalam industri budaya itu adalah pengkomodifikasian budaya. Sehingga budaya menjadi suatu alat yang digunakan kaum kapitalis untuk melakukan proses akumulasi dana. Nggak pakai proposal, dijual. Nggak pakai proposal. Nah, jadi ini jadi komodifikasi ini sangkut pautnya erat dengan kapitalisme ya. Jadi tujuan utamanya di bidang ekonomi dan akumulasi dana yang terjadi. Terus standarisasi. Ini kalau standarisasi ini lebih khususnya nanti ini pada ke kritik, karena kritiknya tentang seni. Karena Karena saat suatu nilai seni udah distandarisasi, itu sudah tidak lagi bebas nilai. Ini sudah tidak pure sebagai seni. Dan standarisasi itu terjadi kenapa? Karena ada ini komodifikasi tadi. Sehingga apa-apa yang kita lihat saat ini, seni-seni yang sudah dikomoditaskan, kita melihat degradasi makna yang terjadi dalam lagu-lagu, dalam puisi-puisi dan lain sebagainya. Nah, sehingga standarisasi ini nanti ini akan menjurus kepada kritik Adorno terhadap musik, karena sangat berkaitan erat dengan genetika kemusikan beliau. Ya, seni. Intinya dalam bidang standarisasi seni ini nggak bisa. Seni tidak bisa diberikan standar-standar khusus. Nah, Adorno juga di sini nanti akan bertentangan dengan salah satu temannya. Tapi kita akan bahas di next. Yang selanjutnya adalah masifikasi. Masifikasi ini pemasifan sesuatu. Jadi kalau dalam sekarang itu biasanya dalam periklanan, iklan. Yang menjadi kritik dari Adorno pada perang dunia, bayangkan saat sudah perang ya, kayak Ukraina sama Rusia pada saat ini, itu barang-barang susah didapat. Kita nggak usah mandi, sabun susah mandi gak pakai sabun, gak sikat gigi nggak enak misalnya. Apalagi sepatu Converse seperti itu kan ya. Jadi kita mandi aja susah, apalagi kita mendapatkan sepatu Converse. Contoh ya. Cuma yang menjadi kritik dari Adorno, karena ini merupakan kritikan pada saat terjadi Perang Dunia Kedua,
Nah, mengapa saat masa-masa perang seperti ini media-media masih mengiklankan, masih memasifkan iklan-iklan yang bersifat seperti itu, mengiklankan barang-barang yang mustahil untuk didapatkan pada saat itu. Itu kritik Adorno pada periklanan pada saat itu. Salah satunya adalah untuk tetap mengikat rantai idiom style. Karena pada saat masifikasi ini bukan karena agar alat itu bisa diakses atau tidak, kebutuhan itu bisa kita penuhi atau tidak, tapi tetap menjadi tren budaya yang akhirnya nanti akan membentukkan suatu ketundukan. Kalau katanya Adorno di buku ini dalam terjemahannya, itu namanya penjinakan, jadi jinak dan konformis. Sehingga dengan masifikasi ini orang-orang itu sudah kalau kita lihat statementnya Adolf Hitler, kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus, secara masif, kebohongan yang diulang secara masif akan menjadi suatu kebenaran. Bukan kebenaran dalam artian yang hakikat ya, kebenaran yang sudah dianggap orang-orang. Nah, sama seperti dengan ini, industri budaya yang ini. Iya, sama dengan jangan nanti saya ditangkap. Kan gak enak nanti. jangan kasihan editornya nanti saya sensor di mulut saya sendiri aja. Karena setiap pernyataan bisa dipidanakan ya. Tapi tidak dengan pendapat. Makanya Adorno ini berpendapat. Adorno ini berpendapat ya. Jadi untuk para kaum kapitalis yang tidak terima, tidak bisa menjarakan beliau, oke? Jadi itu, sehingga apa-apa yang sudah dimasifkan oleh industri budaya nanti akan tertanam sebagai budaya, dan saat itu sudah menjadi budaya massa, siapa yang akan melawan? Masa kita melawan apa-apa yang tidak perlu dilawan kan gitu? Ibaratnya kan kalau kita sudah pakai sepatu Converse, itu ada budaya kita yang keren, budaya anak-anak mahasiswa ya, katanya. Tiba-tiba ada senior datang, jangan pakai sepatu Converse, itu melegalkan kapitalisme yang ada di Indonesia, itu bukan budaya asli, kita harus pakai sepatu batik dari pemberian vaksinasi yang diselenggarakan di setiap tempat, termasuk kecamatan Waru misalnya ya. Nah, itu merupakan suatu sebenarnya kan kesadaran itu mungkin itu orang-orang kiri, orang-orang Adorno. Cuma saat kita sebagai penikmat sepatu Converse, penikmat feed Instagram, penikmat tas Converse, ya Mas Nanang ya, kita melihat itu apa yang salah? Enggak, ini alami aja. Aku enggak didoktrin untuk membeli sepatu ini, untuk membeli tas ini, terus bikin feed IG dengan ini, meskipun itu secara tidak langsung memasarkan itu, iya enggak pakai. Nah, jadi ini makanya kata Theodore, masifikasi itu menjinakkan dan konformis, karena kita akan membentuk suatu kesadaran akan ketidaksadaran kita. Kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar, anjay. Iya, sudah jina Mas. Ya gimana lagi? Sehingga kapitalisme konsumen ini yang dibungkus dalam industri budaya menjadikan suatu kapitalisme yang sesuai dengan hak asasi manusia. Karena memang dia tidak melampaui batas-batas hak asasi manusia. Sama seperti halnya saya pernah debat sama Mbak Winda tentang gimana kalau hukumnya ada seorang pacaran, terus tiba-tiba mereka having sex ya, apa hukumnya? Saya Mbak Winda ya, having sex. Saya berpendapat itu pemerkosaan. Kata Mbak Winda ya tidak, karena memang ridho birido. Tapi saat kita menyadari bahwa itu suatu bersifat masifikasi, jinak dan konformis ya.
Karena biasanya yang mulai duluan laki-laki, men. Kita menjinakkan dan mengkonformiskan kaum perempuan, sehingga nanti kita terlindungi dengan kata-kata ridho birido ya. Ya, jadi masifikasi inilah yang berbahaya, karena ini akan melampaui batas-batas yang menjadi senjata pusaka, ya kan? Senjata pusaka kita dalam melakukan, dalam melawan, melakukan apa dan lain sebagainya itu hak asasi. Bahkan itu menjadi senjata pusaka feminisme kan ya. Itu hak dan lain sebagainya, senjata pusaka. Tapi saat hak itu sudah dilampaui dengan sistem yang diberikan oleh industri budaya yang bersifat masifikasi, kita mau pakai senjata apa? Seperti itu. Jadi makanya masifikasi ini merupakan hal-hal yang paling kejam. Jadi ini memenuhi unsur-unsur secara ontologinya. Standarisasi ini memenuhi unsur epistemologinya, dan masifikasi ini aksiologinya. Masifikasi ini epistemologi, bagaimana kita melegalkan ini semua, bagaimana hal ini tetap bisa kita suburkan tanpa adanya yang sadar, tanpa ada orang yang mau bisa menggunakan kegeneralan hak asasi manusia. Jadi kita hilangkan hak-hak mereka dalam pikiran mereka dulu, hilangkan itu. Ini efektivitas dari masifikasi yang dibawa oleh industri budaya, dan itu disadari oleh seorang Adorno dan menjadi kritikannya. Ya gitu ya. Kita loncat aja mungkin ya, karena yang awalnya ini saya susun rapi-rapi baik-baik, kacau aja deh. Sehingga kata Adorno, dari industri budaya ini akan dengan tiga kegiatan yang ini akan menimbulkan dua sarana sekaligus. Yang pertama adalah sarana, ada dua sarana ya. Yang pertama adalah sarana ketamakan massa. Dan yang kedua itu adalah sarana penyesatan. Tulisannya kayak bergeser, penyesatan. Nah, jadi dari tiga agenda yang dilakukan oleh industri budaya menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah ketamakan massa, yang kedua adalah penyesatan massa. Ketamakan massa ini terjadi pada aspek komoditas tadi. Sehingga bagi Adorno, efek negatif dari adanya industri budaya ini adalah ketamakan massa atau bahasanya konsumerisme. Konsumerisme tadi, konsumerisme yang menyebabkan paradok tentang menggunakan barang-barang yang tidak berguna. Tiba-tiba ada yang enggak loh, itu namanya apa? Recycle lah, daur ulang, residu lah ya gitu ya. Enggak. Apakah menggunakan barang-barang yang sudah tidak berguna itu adalah daur ulang? Kita diskusikan nanti kalau itu. Cuma ini yang menjadi paradok konsumerisme tadi. Kalau kita lihat dari pendapat Jean Baudrillard tentang konsumerismenya, konsumerisme itu membuat masyarakat itu mengkonsumsi apa-apa yang tidak dia perlu. Sehingga menurut kalau kita kembali lagi kepada pendapat Adorno, ketamakan massa ini dan konsumerisme ini akan berakibat pada penciptaan kebutuhan palsu. Akan konsekuensi logis yang akan hadir pada ketamakan massa ini adalah kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu itu kebutuhan yang sudah saya tadi singgung. Sejak kapan kita butuh merek gitu sebetulnya? Sejak kapan kita butuh merek? Atau sejak kapan kita harus makan ayam itu di warung A? Ayam ya ayam aja gitu. Sejak kapan kita harus dituntut untuk memenuhi unsur-unsur yang sudah dibangun oleh industri-industri budaya? Chicken University. Bahaya itu. Kalau Chicken University, astagfirullahaladzim. Bisa digeprek gak itu mas? Takutnya mau sambal bah. Digeprek mas, astagfirullah. Astagfirullah Mas Waruk.
gitu ya, itu kebutuhan palsu kita. Padahal di universitas kita bukan butuh chicken university, ya kan ya? Gitu ya Mas ya. Jadi kebutuhan palsu inilah yang nanti akan apa? Merupakan akibat, ini kan akibat secara ontologi ya. Ketamakan massa dan konsumerisme ini akibat kedua dari akibat yang ini, yang menjadi dasar akibatnya adalah penyesatan massa. Dari masifikasi itu menjadi penyesatan massa, dan dari penyesatan massa itu menimbulkan ketamakan konsumerisme, sehingga ada budaya baru, budaya kebutuhan palsu, kebutuhan yang tidak kita butuhkan tapi kita butuhkan, gitu. Sehingga awalnya ini kebutuhan, saya tidak butuh ini tapi butuh, tapi tidak butuh, tapi butuh, tapi tidak butuh. Sama seperti kalau kita lagi buka Shopee, tiba-tiba saat kita lihat tuh kok butuh kayaknya ya, gitu. Kok butuh, apalagi flash sale, kok tiba-tiba butuh. Kayaknya nggak ada di press list dah. Wishlist tentang kebutuhan bulan ini nggak ada jam tangan. Karena ada jam tangan 15.000, akhirnya kita beli. Saat kita beli ternyata kebutuhan itu datang, jam tangan itu datang, tidak sesuai ekspektasi, penyesatan massa. Sehingga kita nanti, kita nanti beli jam yang lainnya ada. Beli jam yang lainnya aja, sampai akhirnya kita ada asumsi dasar yang mengatakan bahwa udah kalau beli jam yang bermerek, kita cari Rolex aja gitu, Ekspedisi, Gucci, apa kasihnya itu. Semacam itu. Ini juga semakin menjadi suatu strategi yang menyuburkan industri budaya dalam mempromosikan itu tanpa kita sadari. Kenapa? Karena aktor-aktor yang menjadi apa itu namanya? Itu tuh kalau cewek-cewek ngejual apa itu namanya? Cewek-cewek ngejual rokok apa itu? SPG, aktor-aktor SPG-nya itu adalah selebgram yang akan menimbulkan suatu pergeseran nilai yang diinginkan oleh industri budaya. Ini salah satunya di situ. Makanya dari ketidaksesuaian tadi yang dikritik oleh Adorno itu bagaimana realitas dan nilai budaya kadang itu tidak sinkron. Seperti kita lihat bagi industri budaya yang dilakukan Korea Selatan sekarang. Oke sekali industri budaya yang dilakukan Korea Selatan. Dari saking okenya, cewek-cewek merelakan membandingkan Tuhan-Tuhan mereka dengan itu K-popers, industri budaya yang sangat masif oleh Korea Selatan, dan itu menjadi kegilaan tersendiri. Dan saat kita mengatakan apa kamu alay, kok bisa suka ke cewek yang mirip cowok yang mirip cewek, mereka nggak terima karena mereka memang sudah sudah dimasifikasi, dijinakkan dan dikonformiskan dengan ketidakalamiahan itu. Ya masa ya cowok goyang-goyang, ya kan gak alamiah misalnya. Sampai lama sarung sampean ini mengangkat isu-isu gender sampean. Seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan dan mengkritik ini sampai meskipun ada yang sindrom TikTok dan gak ada yang sadar, tetap kita menganggap itu suatu hal yang normal saja. Itu merupakan suatu oknum aja itu yang nggak bisa kontrol. Padahal kita sendiri tidak menyadari bahwa kita ada di depan itu, di dalam pelukan industri budaya. Sampai saya bertanya-tanya, bagaimana dengan budaya dalam perspektif ekonomi? Soalnya kapitalisme ini kan sudah sangat mewarnai hal-hal yang berbau dengan ekonomi, apalagi sistem pendidikan, apalagi kapitalisasi sistem pendidikan ya. Itu karena salah satu faktor yang memperkuat ekonomi kita browsing dimanapun juga adalah budaya. Apakah itu secara tidak langsung bentuk penghasutan untuk melegalkan, menegakkan, mengamalkan industri budaya yang sangat efektif dalam membodoh-bodohi? Kalau kita melihat industri budaya yang ada di Jepang, One Piece, Piala Dunia, SEA Games, di acara-acara yang bersifat dunia kemarin apa yang di Jepang itu?
Olimpiade di Jepang. Itu temanya One Piece. Dan semua orang bangga dengan baju bergambar One Piece. Kita lihat bagaimana industri budaya sebenarnya mencengkram kita dengan halus. Dari saking halusnya kita terlena. Kan tegangan ya. Iya Mas Orok. Sesaya. Nah, seperti itu. Jadi dari saking ada sebagian orang yang terobsesi, bahkan ada kalau dalam anak muda ya, itu ada kayak suatu jokes tersendiri, ras terkuat di bumi. Ada yang tahu? Jokes ras terkuat di bumi? Jokes ras terkuat di bumi itu jatuh kepada anak-anak wibu. Ya kan? Wibu dari saking masifnya industri budaya sampai ada orang yang apa itu? Kalau wibu itu sampai punya waifu. Tahu waifu? Mereka mengimajinasikan memiliki istri seorang tokoh anim. Ya Allah. Ya. Waifu berasal dari bahasa Inggris wife. Seperti itu. Itu semuanya hal-hal yang tidak rasional dan kita anggap normal-normal saja. Bahkan dalam kajian para kaum wibu, kamu noob kalau belum punya waifu. Bahkan ada sebagian orang yang punya waifu, kalau saya hina, waifumu tukang pembantu, dia nggak terima men, di blok men. Ya, yopo. Kita melihat bahwa ini salah satu industri budaya yang bersifat karya maupun dan lain sebagainya sangat halus ya. Bahkan dalam realitas kita sekarang kita dapat menemukannya banyak sampai mau dicontohkan lupa lagi. Tapi kita harus bangga dengan budaya kita. Apa budaya kita? Thrifting. Ke luar negeri mulung. Ada kontennya. Kita melakukan kegiatan paradok menurut Theodor ya, menggunakan barang-barang yang sudah tidak berguna dalam aspek yang moralis. Indonesia nih Mas, single dong. Berapa banyak orang yang tidak bisa pakai sandal, sedangkan di negara-negara tetangga sandalnya dibuang-buang misalnya kan gitu. Tiba-tiba Indonesia sebagai orang yang moralis ke sana mengambil sandal itu dan dimanfaatkan. Berarti orang yang membuang sandal itu masih mendapatkan pahalanya sampai detik ini. Apalagi dipakai sholat Jumat, ibadahnya itu. Subhanallah. Ya. Ya itu mungkin ya. Ayo ada pertanyaan biar sambil ngalir aja. Tidak ada? Enggak ada? Mau dilanjut dulu? Enggak, soalnya lagi asik di sini, takutnya mak gak mau pindah. Oh, mau nanya? Oh, lanjut dulu. Oke. Sekarang santai, aku bawa catatan, tidak akan lupa. Oke. Nah, jadi dari semua pendapat ini sebenarnya diwarnai oleh teori filsafat yang dianut, yang dikemukakan yang menjadi paradigma seorang Theodor Adorno. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi Adorno itu juga menganut sebuah paham dalam filsafat. Yang pertama itu adalah filsafat negativisme total. Negativisme total ini yang menjadikan dia kaum kiri, yang menjadikan dia crash dengan kaum kapitalis. Karena dalam negativisme total ini Adorno berpendapat bahwa hubungan antara alam dan manusia itu dikuasai alam. Maksudnya gimana? Kalau yang saya baca maksudnya dari dikuasai alam, manusia itu memiliki hasrat ketamakan yang tinggi dalam melakukan pemerkosaan terhadap alam. Kita pakai bahasa feminis sekarang, menghargai Mbak Winda. Ya, pemerkosaan terhadap alam, bahkan faktor-faktor teknologi, apa-apa yang bersifat kita idiomkan sebagai kemajuan, itu semuanya hanya digunakan untuk menegakkan negativisme logis.
yaitu apa itu namanya? Melakukan pengerukan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus dan nantinya itu akan berakibat fatal bagi manusia. Sehingga salah satu musuh utama dari Adorno itu adalah ya kaum kapitalis. Kaum kapitalis yang menggunakan segala bentuk kemajuan baik dalam teknologi informasi maupun teknologi apapun itu yang hanya digunakan untuk melakukan akumulasi kekayaan. Melalui itu kegiatan-kegiatan penambangan, baik tambang batu bara, tambang inilah, tambang itulah, tambang budaya. Sehingga apa-apa yang sudah ada sumber daya alam bisa dihabiskan, dikeruk sehabis-habisnya menjadi suatu akumulasi kekayaan seorang kapitalis. Ini yang menyebabkan beliau sangat menentang kapitalisme. Yang kedua itu di buku ini ada namanya mitos Odyssey. Sebagian orang mengategorikan ini sebagai filsafat yang dianut oleh Adorno. Odyssey tulisannya nggak tahu ya. Pokoknya Odyssey. Odyssey ini makhluk mitologi di Yunani sana yang saking cerdasnya dia bisa menaklukkan Troya, bisa menyusup sampai pada suatu hari saat Cyclops di ceritanya Cyclops itu disuruh ngebunuh itu sama siapa dah namanya, Poseidon, ya Allah, Poseidon disuruh ngebunuh Odyssey. Odyssey nggak ngaku bahwa dia adalah Odyssey, dia tidak mengaku bahwa dia adalah dia, tapi dia adalah orang lain. Sehingga inti filosofi yang dibangun dari Odyssey ini oleh Adorno adalah manusia itu demi menyelamatkan dirinya dia mengkhianati inti kemanusiaannya. Dengan apa? Dengan tadi fetisisme komoditas, dengan ketergantungan terhadap komoditi tertentu. Jadi meskipun kita tahu komoditas itu bertentangan dengan nilai hak asasi kemanusiaan misalnya, kita tetap akan mengkonsumsi barang itu karena kita butuh. Kita tidak menolak pencederaan terhadap hakikat kemanusiaan yang dilanggar oleh proses produksi barang itu. Cuma karena kita butuh, kita akan tetap pakai itu. Bahkan kita tidak bisa lepas. Sama seperti orang Indonesia tidak bisa lepas pakai Pepsodent misalnya. Ada yang lebih enak pakai Ciptaden. Pepsodent nggak ada tandingannya mas. Pepsodent ya. Ada yang pakai Sensodyne, tua, giginya sensitif. Nah, ya seperti itu. Jadi Odyssey ini bahwa dia mengatakan bahwa manusia mengkhianati, dia tidak mengakui inti kemanusiaannya karena ada kungkungan komoditas yang dibangun oleh industri budaya. Sehingga kalau kita melihat sanksi-sanksi yang diberlakukan ke Ukraina misalnya, bayangkan, ini ada suatu kelucuan yang dilakukan Amerika. Amerika menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Amerika menerapkan sanksi kepada Rusia. Maaf, saya tadi kayaknya bilang Ukraina ya. Dari saking pro-nya mungkin sama Rusia. Ya, sanksi-sanksi kepada Rusia. Dia dalam kedua negara ini tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi. Kecuali Amerika ngimpor uranium nggak apa-apa sebagai bahan nuklir. Kita melihat bahwa Amerika melakukan kesalahan Odyssey ini tadi. Dia mengkhianati posisi dirinya sebagai negara adidaya saat ini ya. Meskipun mulai tergeser ya sama Cina sama Rusia, kena senggol dikit. Nah, dia sudah mengkhianati. Dia menurunkan gridnya karena memang ada ikatan komoditas yang sangat sangat kuat sehingga mau bagaimanapun meskipun saya mau sanksi Rusia, terus Rusia tidak ngimpor, tidak mengirim uranium ke Amerika, terus gimana industri nuklir Amerika? Seperti itu. Jadi sama seperti Rusia juga, bangsa-bangsa NATO, Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, tiba-tiba harga minyak naik. Dimana kita masih tidak bisa hidup dengan minyak-minyak ini. Pada akhirnya nanti akan kecuali minyak, sampai seperti itu. Sama kita mengatakan, saya misalnya, saya nggak suka cewek alay.
tiba-tiba ada cewek alay cantik mau ke saya, nggak apa-apa lah. Yang penting cantik, misalnya seperti itu. Saya mengkhianati inti dari saya sendiri demi pemenuhan komoditas yang itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi kedua filsafat ini yang mewarnai pemikiran-pemikiran Adorno dari tadi. Makanya Adorno sangat menentang apa-apa yang sangat bertentangan dengan dua pegangan ini. Bagaimana dia memiliki filosofi hidup dan memandang sesuatu dalam teori kritisnya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Saya hapus. Oke, karena nggak ada, saya akan lanjut ke musik. Yang musik, nah ini yang menjadikan bagi saya hal yang paling unik dari Adorno di sini. Karena hampir tidak ada pemikir-pemikir yang sekaliber Adorno memikirkan sebegitu filosofis musik, terutama dalam industri budaya bagi musik-musik yang sudah dipasarkan. Jadi pengaruh Adorno pada umur 17 tahun saat kuliah di Wolfgang University di Frankfurt, universitas yang diberi nama seorang budayawan terkenal di sana, Johann Wolfgang von Goethe. Di sana dia terpengaruh sama pemikiran George Lukács sama siapa tadi dah? Bloch. Khususnya di bidang permusikan duniawi, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Adorno itu sangat bersahabat dengan Max Horkheimer. Ya. Jadi dalam sudut pandang tentang musik, anjay. Music ya Mas Aru, music. Karena ini kayak you. Miss you anjay. Ya, music. Keduanya sangat apa ya? Apa itu namanya? Erat. Gak pernah terjadi pertentangan pendapat tentang musik. Karena ternyata Horkheimer ini juga merupakan keluarganya itu juga apa ya? Juga apa ya? Excited mungkin sampai ke dalam orang yang suka menikmati musik klasik. Jadi dalam musik ini Adorno dengan Horkheimer ini bertentangan dengan Benjamin, bukan Benjamin Franklin tapi Benjamin, tokoh mazhab kritis lainnya. Karena menurut Adorno musik apa itu modern ya, dia membahasakan musik apa ya, kontemporer, musik kontemporer bahasanya. Musik kontemporer ini merupakan tadi standarisasi yang diberikan oleh industri budaya, sehingga standarisasi ini akan membatasi nilai-nilai. Standarisasi ini akan mencederai nilai dari musik-musik yang memang sangat apa, pure ya, pure. Dan Adorno dengan Horkheimer ini sangat mendukung musik avant-garde. Tadi saya nggak tahu apa musik avant-garde nih. Ternyata ini musik jazz. Tahu apa bedanya musik biasa dengan musik jazz? Musik jazz tidak punya pakem, gak ada pakemnya. Musik jazz jalan dengan logika kemusikannya sendiri. Jadi kalau kita main gitar masih nanya apa kuncinya? Kena senggol sama Adorno sampean. Terus kita masih gimana harus sesuai dengan ini itu. Itu salah kuncinya, harusnya ke C, ke B dan lain sebagainya. Karena itu mencederai puritas. Jadi gini, dalam musik jazz, musik itu mengalun sesuai dengan kondisi bisa psikologi pemainnya, dengan pemahaman logika nada pemainnya. Kayak kita misalnya, saya kan nggak masuk nyampe tahapan ini. Saya nggak tahu habis A itu harus kemana.
Tapi kalau jazz, mereka tahu habis A kita mau nada rendah, mau nada sedih atau senang. Dia tahu habis A dia harus kemana? Masa ke B? Emang alfabet kan gitu kan, enggak. Nah jadi dia tahu bahwa dalam logika musik itu tidak logika alfabet, tidak ada rumus. Kalau kita belajar tentang musik-musik itu kita dikasih rumus. Ibaratkan kalau ilmu matematika, Adorno ini adalah ulama kalkulus. Dia nggak mau ilmu-ilmu yang sudah dirumuskan, nggak mau PL dan lain sebagainya. Dia apa ya, ingin mengetahui ingin menjelajahi itu dengan sesuatu yang bebas nilai, benar-benar bebas, benar-benar tidak pernah menghilangkan esensi dari kemusikannya. Itu jazz. Jadi jazz itu nggak ada latihan, kita main tertetet, semuanya itu improve di tempat sesuai dengan logika musiknya masing-masing. Nah sehingga standarisasi itu menurut Adorno itu mencederai itu. Standarisasi itu bikin rusak nilai-nilai esensi permusikan. Menurutkan grid, masa seorang seniman baru bisa gitar, itu pun kunci dasar atau kunci gantung misalnya. Jadi itu mencederai hakikat dari inti kemusikan yang dimaksud Adorno. Makanya Adorno di dalam bidang permusikan dibilang sayap kanan, elitis, ya elit lah. Karena memang musik itu ranahnya orang-orang elit. Nggak semua orang suka musik yang bagus maksudnya. Kalau musik yang sudah terstandarisasi, semua orang suka. Makanya kalau kita lihat bagaimana gap antara musik jazz dengan musik pop, kan budaya pop ya, industri budaya R&B dan sebagainya, itu bahkan kalau kita lihat gejala-gejala permusikan Indonesia, jazz ini menjadi bagian musik tangan kiri yang disebut kita indie. Ya, rata-rata indie itu musik jazz. Iya, tambah home, tambah Nesia. Ya, indie. Kenapa? Karena memang mereka menolak tadi distribusi industri budaya. Karena musik-musik yang terstandarisasi semuanya ini musik-musik yang bersifat ekonomis, harus ada produser, harus ada ini, harus berada di bawah naungan ini dan lain sebagainya. Beda dengan musik indie, upload YouTube selesai. Jadi nanti simposium kalau ada mau bangun permusikan, kita harus menganut musik-musik Adorno ya. Ya, jadi itu. Tapi ini bertentangan dengan pendapat salah satu pemikir mazhab Frankfurt yang lainnya, tapi ada Benjamin. Benjamin tuh enggak. Benjamin tuh fan-fan aja. Karena ini bentuk dari kreativitas yang tanpa batas. Ada benernya, ada salahnya juga. Sama Adorno juga. Adorno ini kan orang radikal dalam bidang bermusik, sangat-sangat radikal. Dari saking mencintai musik, sama dengan orang-orang yang mencintai filsafat. Enggak sesat, Mas. Enggak sesat. Kalau kita lihat dari orang-orang yang ekonomi ya, ada perbedaan orang antara yang tahu filsafat ekonomi sama yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu filsafat ekonomi jadi itu akuntan. Jadi akuntan. Hitungnya, kerjanya cuma ngitung. Nggak perlu filsafat. Iya. Nggak perlu filsafat ngitung itu. Tapi kalau dia merumuskan metode akuntansi yang lebih ya oke. Filsuf akuntansi ya. Gitu. Sama seperti ini. Semuanya sudah terstandarisasi. Kasir itu kayaknya di bawahnya akuntan deh. Kasir itu nggak perlu ngitung, perlu salam. Selamat datang di Nonarut. Ya, jadi itu. Jadi ini yang menyebabkan genetik yang sangat kental tentang dunia permusikan ini, yang bikin Adorno ini sangat kekeh. Yang awalnya dia sayap kiri tiba-tiba sayap kanan karena digambarkan sebagai kaum elitis dalam bidang permusikan. Jadi makanya kita kadang nggak kaget kalau melihat bagaimana produk-produk budaya itu
tiba-tiba jadi promosi, ya kan ya? Oke, kita bisa membuktikan dari ranah yang paling lokal sampai ranah internasional. Kita mulai dari ranah internasional. Ada yang tahu lagu Molet? Enggak tahu ya? Iya. Karena itu lagu tidak penting memang ya. Saya menyesal lagu itu. Ada lagu yang menyuburkan budaya Molet. Budaya Molet tuh rambut yang dipotong gini, tipis pinggir, molet. Amolet ya. Sampai ada itu konten kreator di TikTok, dia membuat sindiran-sindiran halus. Semua orang yang rambutnya molet pasti ganteng. Ya. Itu sama sebagai aktor ya. Nah, musik, pertanyaan pertama, apa pentingnya Anda membuat lagu tentang rambut molet? Ya, pertama, apa pentingnya? Apa maksud dan apa filosofi dasar Anda kecuali iklan dan pemasaran? Demi mewujudkan tren industri budaya yang dibawa, kalau dari Adorno itu yang dibawa Barat. Adorno yang dibawa Barat. Kalau di Indonesia yang dibawa Arab. Iya. Nanti kita ke Arab terus ke Barat. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari industri budaya yang sangat halus ini, bahkan pada ranah-ranah yang dari sama seperti lagu pembukaan MTQ Jawa Timur di Pamekasan kemarin misalnya, atau oh berarti sampean nggak pernah berhenti di lampu merah mas, gimana sampean nggak pernah? Seperti itu lagunya ya gitu. Ada lagu-lagu yang dibilang untuk nasionalisme ya, tapi lagu-lagu so nice, iklan dan lain sebagainya gitu dan sebagainya, kita bahwa itu kata Theodor itu mencenderai musik karena tidak ada value yang kita, bahkan Adorno dari saking radikalnya di bidang musik itu bukan yang direkam, tidak diindustrialisasikan secara massal terus direkam. Musik itu saat saya nyanyi sekarang ya, santai kalian menikmati itu musik. Ini musik men, apa itu rekam ulang, apalagi nampil tapi pakai apa itu namanya itu, saya nampil cuma kedip-kedipnya, dubbing, sama seperti pembukaan si dia 2018 ya di Indonesia. ya ini sama seperti itu. Apa itu mencederai hakikat dari musik yang dianut oleh Adorno ya. Lip sync. Jadi nanti kalau ketemu sama mbak-mbak yang lip sync, mbak jangan lupa pakai lipstick, jangan pakai lip sync mbak, pakai lipstick dong. Gitu ya. Jadi gitu. Dari saking radikalnya. Karena memang kalau kita lihat jazz, kalau di Eropa, kalau kalian pernah nonton film La La Land. Film La La Land ini salah satu film yang mempromosikan jazz. Jazz yang sudah masuk ke ranah industri budaya. Ya gitu ya. Gitu intinya. Ya. Di film itu jazz itu nampil di kafe-kafe bawah tanah, nampil musik tanpa not yang dia terus mengalun sebagaimana musik ya, musik yang pure. Jadi inilah yang menjadi kritikan Adorno terhadap musik ini adalah distandarisasi. Terus bagaimana musik itu menjadi media iklan, jadi masifikasi. Terus bagaimana industri musik itu ujung-ujungnya ya uang. Sama seperti di film La La Land itu, idealisme dia sebagai seorang jazz yang menyanyikan lagu jazz digoyahkan oleh faktor-faktor ekonomi yang akhirnya dia masuk kepada band-band yang memenuhi standarisasi ini. Karena istri tidak bisa kompromi dengan nasi jagung misalnya apalagi nasi ibu astagfirullah rekan aja. Oke, mungkin sekian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.